Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir atau disingkat dengan Kejari Pali berdiri pada tahun 2016. Personil Kejaksaan Negeri Pali saat ini terdiri dari 12 jaksa dan 9 tata usaha. Meskipun kondisi gedung adalah bekas kantor cabang dan jumlah personil yang tidak sesuai kebutuhan, tidak menjadi hambatan untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setelah pencanangan dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan proses pembangunan zona integritas yang difokuskan pada 6 area perubahan yang bersifat konkret. Kejaksaan Negeri Pali siap membangun zona integritas menuju WBK WBBM. Kejari Pali bekerja berinovasi. Area perubahan pertama adalah manajemen perubahan, bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau kultur set. Indikator yang telah dilakukan adalah penyusunan tim kerja. Penyusunan anggota tim memiliki kriteria antara lain memiliki kompetensi. Selanjutnya, penyusunan dokumen rencana aksi. Dokumen rencana aksi memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK atau WBBM, mensosialisasikan proses pembangunan zona integritas menuju WBK atau WBBM secara internal dan eksternal. Selanjutnya, perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kajari dan Kasi serta Kasubag Bin sebagai role model keteladanan, pembuatan SK agen perubahan yang dilengkapi peran, tugas, dan fungsi sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, kegiatan ceramah keagamaan, dan membuat kegiatan yang menumbuhkan rasa kebersamaan, membuat quotes kata-kata bijak di setiap ruangan kerja sebagai penyemangat kerja. Area perubahan kedua adalah penataan tata laksana, bertujuan untuk meningkatkan prosedur kerja yang terukur. SOP pusat telah diterapkan dan Kejari Pali telah membuat alur atau prosedur layanan. Kejari Pali juga telah membuat SOP inovasi, meliputi SOP buku tamu digital terintegrasi antar bidang, SOP e-persuratan terintegrasi antar bidang, sistem pengukuran kinerja melalui aplikasi grafik pemantauan capaian perjanjian kinerja, entry data pada CMS Bidung, Pitsus. Sistem manajemen SDM sudah menggunakan aplikasi SIMKARI kepegawaian terbaru. Sistem pelayanan publik sudah berbasis aplikasi, yaitu penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat menerima layanan. Penataan arsip. Sistem pencatatan arsip untuk kemudahan pencarian meliputi arsip dinamis, digital, dan statis. Selanjutnya, keterbukaan informasi publik menyiapkan informasi dengan infrastruktur dan konten yang memadai.
perubahan ketiga adalah penataan manajemen SDM, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. Indikator yang sudah dilakukan adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, membuat usulan kebutuhan pegawai, peta jabatan dan analisa beban kerja, asesmen pegawai, surat perintah penempatan pegawai, hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang disetujui Menteri PAN RB, laporan hasil monef penempatan pegawai, pola mutasi internal, membuat surat usulan mutasi ke Kejati, surat usulan promosi kepada pegawai yang mempunyai prestasi. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, membuat analisa kebutuhan diklat, daftar kebutuhan diklat berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai. Selanjutnya, penetapan kinerja individu. SKP telah dibuat berdasarkan perjanjian kinerja. SKP dibuat dengan memperhatikan SKP atasannya. Pengukuran capaian SKP secara berkala atau triwulan atau bulanan dibuktikan dengan rekapitulasi capaian SKP. Penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Data informasi kepegawaian telah dimuktahirkan secara berkala. Area perubahan keempat adalah akuntabilitas kinerja, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Indikator yang sudah dilakukan adalah keterlibatan pimpinan. Kajari terlibat langsung menyusun perencanaan kinerja, meliputi penyusunan Renstra, Renja, dan IKU. Kajari memimpin langsung penyusunan penetapan kinerja atau perjanjian kinerja. Kajari atau Kasi memimpin pencapaian kinerja secara berkala, melakukan pemantauan pengisian aplikasi e-monef, mengidentifikasi permasalahan yang menghambat capaian kinerja, membuat grafik capaian kinerja dan penyerapan anggaran secara berkala, serta membuat comment center atau pusat data untuk memantau capaian kinerja setiap bidang. Telah dibuat Renstra dan IKU tahun 2020 sampai dengan 2024 dan Renja 2020. Area perubahan kelima adalah penguatan pengawasan, pengendalian gratifikasi melalui website, medsos, banner. Dengan membuat surat perintah penunjukan petugas penerimaan laporan gratifikasi, penyediaan ruangan penerimaan pelaporan gratifikasi, serta pemasangan CCTV pada area pelayanan. Selanjutnya, penerapan SPIP atau Sistem Pengawasan Internal Pemerintah telah dibangun lingkungan pengendalian dengan cara melakukan sosialisasi dan membentuk tim SPIP, serta membuat laporan kegiatan pelaksanaan SPIP. Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan pengaduan masyarakat. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dengan membuat saluran pengaduan masyarakat secara manual dan online. Terdapat prosedur penanganan pengaduan masyarakat, petugas pengaduan masyarakat, tersedianya buku agenda, laporan kegiatan, tersedianya e-Labdu pada website. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti. Selanjutnya, whistleblowing system. Melakukan internalisasi tentang whistleblowing system pada seluruh pegawai melalui apel pagi, menunjuk petugas penerimaan pelaporan melalui surat perintah Kajari dan pemasangan banner. Penanganan benturan kepentingan, melakukan identifikasi atau membuat peta benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama, melakukan sosialisasi atau internalisasi penanganan benturan kepentingan. Area perubahan keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, standar pelayanan. Terdapat kebijakan standar pelayanan yang mengatur prosedur dan waktu pelayanan yang tertuang dalam berbagai SOP. Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pokok meliputi
Berikut beberapa testimoni masyarakat yang menerima layanan